Sheila Najwa Lutfia 064, Citra Wahyu Wibowo 076, Evelyn Vizia 075, Najla Nur Zakiyah 079, Roslandi Bonita 051, Ahmad Faiz 044, Marcel Fatenian 082. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sheila Najwa Lutfia. Saya sebagai marketing officer dari Bank Petroleum Jakarta. Sebelumnya Silakan masuk. Sebelumnya dengan kakak siapa? Pringgo dari Vio, biasa dipanggil Vio. Gimana nih kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak baik? Baik, alhamdulillah. Nih kalau dilihat kakaknya masih muda banget ya. Kalau boleh tahu umur berapa kak? 19 tahun. Oh, 19 tahun. Berarti pengusaha muda ya kak. Kalau boleh tahu bisnis ini berdiri sejak kapan kak? Belum lama sih. Kita berdiri sejak 21 Desember 2022. Oh, sejak Desember tahun lalu berarti ya, akhir Baru tahun ya? 2 bulan lah. Oh, baru 2 bulan. Kalau boleh tahu, kenapa sih kakak milih bisnis ini? Milih bisnis ini, thrift ini. Pertama, karena didasari emang rasa suka ya kebetulan saya. Dari tahun-tahun sebelumnya emang saya suka nge-thrift gitu kan. Itu pertama. Kedua, saya melihat antusias masyarakat kita yang Indonesia itu tinggi sekali tentang thrift itu. Saya melihat peluang di situ. Akhirnya saya mencoba bisnis ini. Ketiga, ya memudahkan masyarakat dalam berbelanja gitu kan. Dalam berbelanja pakaian berkualitas, tapi tanpa harus mengeluarkan budget yang over seperti itu. Dalam pelaksanaan bisnis ini siapa saja sih kak orang yang terlibat? Dalam pelaksanaan bisnis saya dan partner saya, jadi berdua. Berdua aja apa udah punya tim atau karyawan lainnya kak? Awalnya berdua, sekarang alhamdulillah udah ada tim. Oh, udah alhamdulillah. Kenapa kakak ini milih daerah ini untuk kakak dirikan bisnis ini? Jadi daerah ini. Oke. Sebelumnya kita jelasin dulu ya. Bisnis ini sebetulnya kita fokus penjualannya adalah di online gitu kan. Kita sellingnya di online. Gitu. Nah, untuk pemilihan lahan ini sebenarnya nggak dipilih kan. Kita memanfaatkan lahan kosong aja, sebenarnya ini menyatu dengan rumah sih. Oh, gitu. Terus ada lahan kosong, ya udah kita manfaatin deh gitu. Kalau untuk memilih lokasi, pasti bukan di sini yang saya pilih untuk lokasi offline ya. Pasti kita pilih di lokasi yang strategis. Karena pada awalnya bisnis ini berdiri untuk fokus penjualan di online gitu. Kita nggak mikirin sampai sana. Gitu. Jadi sementara di sini. Jadi memanfaatkan lahan ya kak yang Betul. ada. Oke. Kalau boleh tahu berapa sih kak range harga yang kakak tetapin nih untuk persekian bajunya? Kalau ditetapin nggak bisa ya kak, karena setiap barang kita beda-beda. Oh gitu. Kita start from dari 30.000 ya, Sampai berapa tuh kak? Dari 30 sampai berapa? sampai 150.000. Oh segitu ya kak. Masih harganya masih kantong mahasiswa banget ya kak berarti ya? Karena emang tujuan kita itu kak, memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus mengeluarkan budget yang over. Boleh diceritain nggak sih kak bagaimana awal mula kakak memulai bisnis ini? Awal mula, oke. Awal mula, saya modal nekat ya, modal nekat, modal berani aja. Budgetnya minim nggak, modal budget awal tuh minim. Modal berani, setelah itu saya baca market, baca pasar. Terus kita pelajarin, kita mau jual ini barang di mana, apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Setelah itu semua, kita pahami itu semua, kita action. Gitu. Kalau boleh tahu nih kak, apa sih yang membedakan toko thrift kakak dengan toko thrift lainnya? Oke, toko thrift saya dengan toko thrift lainnya. Iya. Mungkin kalau untuk segi barang, toko thrift ya sama aja ya, seperti itu ya. Kualitasnya bagus lah. Oke, membedakan di kita seperti ini kak. Jadi setiap ada customer offline gitu ya, pembelian di store offline, minimal 1 piece aja. 1 piece aja kita free parfum kak. Oh, parfum. Kita kasih gratis, setelah itu kita kasih minuman juga. Terus kalau untuk online-nya kita gratis ongkir seluruh Indonesia, 0 rupiah ongkirnya. Gratis ongkir, Gratis Kak, ongkir. ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wah, itu keren banget sih kak kalau kayak gitu. Terus selanjutnya gimana sih kak trik marketing yang kakak laksanain di dalam bisnis ini untuk menarik pelanggan? Marketing, oke. Untuk di online ya, karena emang kita rancang untuk di online.
Jadi kita menjual di salah satu platform, dan di platform itu menyediakan fitur live gitu kan, live streaming. Jadi kita manfaatkan fitur live streaming itu. Jadi kita siapkan host-hostnya untuk live streaming gitu kan. Kita live setiap hari kan, jadi kita menjemput bola gitu ya. Kita live streaming setiap hari gitu. Itu sih, terus kita beri pelayanan terbaik gitu kan. Karena saya selalu bilang gitu ke tim-tim host gitu, nggak cuma tim host, ke tim-tim offline-nya juga saya sering bilang setiap hari, lakukanlah yang terbaik gitu untuk customer gitu, yang menyenangkan gitu ya. Karena saya selalu ingatkan, yang gaji kalian itu bukan saya, tapi customer itu. Jadi berlakulah menyenangkan gitu pada customer seperti itu. Kalau dari kakak awal memulai bisnis ini hingga sekarang, kendala apa sih kak yang kakak punya, dan bagaimana cara kakak untuk mengatasi kendala tersebut? Kendala itu di awal-awal tuh, kan kita mulai 21 Desember ya. Kendala muncul di 25 Desember menjelang tahun baru, pergantian tahun 2022-2023. Jadi barang kita habis terjual tuh sampai 1000 piece, habis terjual bersih 1000 piece. Nah, kendalanya ada di pencairan dana di salah satu platform ini. Pencairan dananya itu 10 hari kan. Sedangkan barang kita 1000 piece itu menjelang tahun baru 3 hari habis gitu kan, 3 hari habis. Berarti kalau menunggu dana cair lagi buat kita belanja lagi menunggu 7 hari gitu. Menurut saya itu kendala di situ ya. Nggak bisa dong, kita berarti buang-buang peluang gitu kan yang seharusnya kita bisa manfaatkan gitu. Karena di lain sisi setelah barang habis, customer malah makin banyak yang nanya gitu, barang mana sayang banget kan. Jadi yang saya lakukan itu kita menarik investor kan, kita kasih data yang jelas, valid ya. Setelah itu kita buat perjanjian gitu, pihak saya sepakat, pihak investor sepakat, akhirnya investor tertarik bekerja sama dengan kita. Pada akhirnya kita bisa running kembali, kita bisa stok barang lagi, selling lagi. Keren sekali ya kak. Kalau boleh tahu sistem pembayaran di sini tuh apa aja nih kak? Sistem pembayaran kalau untuk di offline store masih cash ya untuk saat ini. Kalau online transfer. Oh berarti masih transfer dan cash aja ya kak. Kenapa kakak tidak memilih pembayaran metode QRIS kak? Belum terlalu dibutuhkan sih ya sebetulnya, karena kan kita fokus penjualannya di online ya. Tapi untuk selanjutnya kita pasti pakai kok. Kakak udah paham nih metode pembayaran QRIS itu bagaimana? Belum terlalu. Oke kak, jadi metode pembayaran QRIS itu metode pembayaran yang menggunakan QR code kak. Jadi nanti kalau misalkan ada customer kakak yang belanja di toko, di offline store, ya kan, dia membeli beberapa baju pieces dan dia membayarnya tinggal, jadi itu dia membayar itu tinggal nge-scan aja kak, nge-scan lalu nanti uangnya itu masuk ke dalam rekening yang kakak tautkan di kode QR itu, seperti itu kak. Memudahkan bertransaksi ya? Iya, memudahkan sekali kak, karena kan zaman-zaman sekarang pasti semuanya sudah menggunakan metode QR sih kak, dimanapun itu. Sebelumnya kakak udah punya rekening kak? Udah. Oke, kalau misalkan kakak udah punya rekening nih kak, kakak tuh tinggal melengkapi syarat-syaratnya aja. Nah kalau misalkan kakak berminat, nih berikut nih kak syaratnya. Ya gitu kak. Mudah ya? Iya mudah sekali kak. Nah sistem pembayaran QRIS ini mudah banget kak, dan benefitnya juga kalau misalkan kakak menggunakan QRIS di bank kami ini hanya dikenakan biaya 0,2% aja kak. Kecil ya? Itu iya. Seperti itu. Mantap. Jadi bagaimana kak? Baik. Baik. Terima kasih ya sarannya. Oke. Oke kak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya bisnis bapak berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima Terima kasih. kasih kak. Mas Ore. Boleh.